Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan memiliki aneka ragam perbedaan, di samping juga memiliki banyak persamaan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, ia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Surat Ali Imran ayat 36. Kemudian juga dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saya tidak melihat orang-orang yang kurang akal dan agamanya, yang lebih merasakan mempengaruhi hati laki-laki yang teguh pendirian, selain daripada kamu sekalian, wahai perempuan. Lalu tanya mereka, kurang bagaimanakah akal dan agama kami ya Rasulullah? Jawab Nabi, bukankah kesaksian kaum wanita seperdua kesaksian kaum pria? Kata mereka, betul. Jawab Nabi, itulah salah satu bukti bahwa akalnya kurang. Bukankah apabila wanita itu haid, ia tidak sholat dan tidak saum? Jawab mereka, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, itulah salah satu bukti bahwa agama kamu itu adalah kurang. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain telah berkata Ali radhiyallahu anhu, sejelek-jeleknya sifat laki-laki adalah sebaik-baiknya sifat perempuan, yaitu apa? Bakhil dan kecut atau tidak ramah, dan juga penakut. Karena jika perempuan itu mempunyai sifat bakhil atau kikir, ia dapat menjaga hartanya dan harta suaminya. Dan jika ia bersifat kecut, ia dapat menahan atau membatasi diri untuk berbicara terhadap orang-orang dengan perkataan yang lembut dan memikat. Kemudian, jika ia bersifat penakut, ia niscaya takut terhadap segala sesuatu, sehingga ia tidak akan keluar dari rumahnya, dan ia menjauhi tempat-tempat fitnah, karena ia takut pada suaminya. Dalam kitab Uqdu Al-Lujain, halaman 8. Keterangan ini menunjukkan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan itu diantaranya, pertama, kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan kesaksian dua orang perempuan. Yang kedua, perempuan di waktu haid tidak wajib sholat, juga tidak wajib saum. Yang ketiga, perempuan lebih baik memiliki sifat kikir, penakut, dan angkuh. Sementara sifat-sifat tersebut jelek jika dimiliki oleh laki-laki. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam tabiatnya masing-masing. Tentang rasa malu adalah sebagai mahkota bagi wanita. Rasa malu adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Karena rasa malu juga termasuk bagian daripada iman. Tidak punya rasa malu atau kurang rasa malunya akan menurunkan harkat dan martabat seseorang. Rasa malu bagi perempuan adalah benteng keselamatan dirinya. Karena itu Allah telah melebihkan kadar al-haya atau rasa malu kepada perempuan dibandingkan kepada laki-laki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, iman itu mempunyai 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Sementara sifat malu merupakan satu cabang dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hal yang sangat mengesankan dari sebuah hadis, diterangkan, seandainya Allah tidak menutupi perempuan dengan rasa malu, tentu ia lebih rendah daripada senilai sekepal tanah. Uqdu Al-Lujain, halaman 6. Ketika kita mengetahui bahwa iman dan malu itu tidak bisa dipisahkan adalah satu kesatuan, apabila yang satu hilang, maka yang lain akan hilang juga. Jika rasa malu hilang, maka iman akan hilang. Sebaliknya, jika tidak ada iman, maka tidak ada rasa malu. Inilah hal yang kemudian rasa malu oleh negara barat dicampakkan, dihilangkan dari perisai tubuh wanita. Malu dan iman dalam perspektif Islam itu bergandengan bersama keduanya.
Malu menggandeng iman, iman menggandeng malu. Bila salah satunya diangkat, maka yang lain pun akan terangkat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rasa malu yang merupakan sebagian dari iman ini kemudian juga menjadi kunci utama masuk surga. Sebagaimana dikatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, rasa malu adalah bagian dari iman dan iman tempatnya di dalam surga. Demikianlah relasinya. Maka terlihat jelas jika iman tidak ada, maka malu tidak ada. Iman adalah kunci utama untuk masuk surga. Maka dapat disimpulkan bahwa rasa malu merupakan kunci utama untuk masuk surga. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, malu itu berasal dari kata hayah atau hidup. Dan ada pula yang berpendapat bahwa malu berasal dari kata al-haya atau hujan. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati itu hidup, pada saat itu pula rasa malu menjadi lebih sempurna. Sahabat Risalah Al-Muslimun, setiap agama itu mempunyai ajaran-ajaran khas tersendiri yang menjadi kekhasannya, dan rasa malu adalah khas dari ajaran agama Islam yang tidak diajarkan oleh agama lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rasa malu dijadikan sebagai salah satu sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai sifat yang tak terhitung, dan seluruh sifat Allah itu mulia, agung, dan sangat tinggi. Jika rasa malu merupakan salah satu sifat Allah, maka rasa malu itu yang merupakan hal yang sangat agung. Sahabat Ram, siapa masih punya malu, tanda dia masih beriman. Di antara bentuk malu yang pertama adalah malunya seorang hamba kepada Tuhannya, yang kedua adalah malunya seorang hamba kepada sesama. Rasulullah telah menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi secara marfu bahwa beliau bersabda, malulah kalian kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Para sahabat berkata, sungguh kami malu kepada Allah, wahai Rasulullah. Beliau bersabda, bukan itu orang yang malu kepada Allah dengan sebenarnya. Hendaknya dia menjaga kepala dan yang berada di sekitar kepala, menjaga perut dan apa yang masuk ke perut, menjaga kemaluan, dua tangan dan dua kaki. Dan hendaklah ia mengingat mati dan kehancuran. Barang siapa menginginkan akhirat, niscaya ia meninggalkan perhiasan hidup di dunia dan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka sungguh ia telah malu kepada Allah dengan sebenarnya. Terlihat dalam hadis tersebut, Rasulullah telah menjelaskan di antara tanda malu kepada Allah yaitu dengan menjaga anggota badan dari maksiat kepadanya, dan juga dengan banyak mengingat mati dan tidak panjang angan-angan terhadap dunia. Tidak ingin banyak kemewahan, tidak tenggelam dan diperturutkan hak syahwat sehingga melalaikan akhirat. Barang siapa yang malu kepada Allah, Allah pun malu kepadanya. Malunya Allah kepada hamba adalah malu untuk tidak mengabulkannya, dan malu untuk mengazab hambanya. Orang yang masih memiliki rasa malu kepada sesama, pastinya ia akan menjauhkan diri dari akhlak dan perilaku yang tercela, menjauhkan diri dari berkata kotor, tidak bangga dengan perbuatan maksiat dan sebagainya, malu bila menampakkan aibnya kepada orang lain, dan menghindarkan diri dari akhlak yang tercela. Sahabat Risalah Al-Muslimun, Allah mencintai sifat malu dan Allah mencintai orang yang mempunyai rasa malu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Penutup aib, dan mencintai rasa malu dan sikap suka menutup aib. Hadis ini menjelaskan Allah mencintai rasa malu dan mencintai pula orang yang memiliki rasa malu. Bila kita melihat Rasulullah, maka kita akan mendapatkan bahwa beliau adalah sosok pribadi yang sangat pemalu. Allah Azza wa Jalla berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu diundang, maka masuklah, dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi, lalu Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu pulang.
dan Allah tidak malu menerangkan hal yang benar ini. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW lebih pemalu daripada gadis yang dipingit di kamarnya. Dalam riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, malu yang dibenarkan adalah malu yang dijadikan Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keimanan dan perintahnya, bukan yang berasal dari gharizah atau bukan dari malu sekedar tabiat belaka. Akan tetapi, tabiat akan membantu terciptanya sifat malu yang dia usahakan atau maktasab, sehingga menjadi tabiat itu sendiri. Nabi SAW memiliki dua jenis malu ini. Akan tetapi, sifat tabiat beliau lebih malu daripada gadis yang dipingit. Sedang yang muktasab atau yang diperoleh itu berada pada puncak tertinggi. Bisa dilihat dalam Fathul Bari. Bahwa wanita muslimah itu menghiasi dirinya dengan rasa malu. Di dalamnya kaum muslimin bekerja sama untuk memakmurkan bumi dan mendidik generasi dengan kesucian fitrah kewanitaan yang selamat. Al-Quranul Karim telah mengisyaratkan ketika Allah Ta'ala menceritakan kepada salah satu anak perempuan dari salah seorang suku Madyan. Allah berfirman, kemudian datanglah Musa, salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minuman ternak kami. Surat Al-Qasas ayat 25. Dia datang dengan mengemban tugas dari ayahnya. Berjalan dengan cara berjalannya seorang gadis yang suci dan terhormat ketika menemui kaum laki-laki. Tidak seronok, tidak genit. Namun, walau malu tampak dari cara berjalannya, dia tetap dapat menjelaskan maksudnya dengan jelas dan detail, tidak grogi dan tidak terbata-bata. Semua ini timbul dari fitrahnya yang selamat, bersih dan lurus. Gadis yang lurus merasa malu dengan fitrahnya ketika bertemu dengan kaum laki-laki yang berbicara dengannya. Tetapi karena kesuciannya dan keistiqomahannya, dia tidak panik. Karena kepanikan seringkali menimbulkan dorongan tertentu, godaan dan rangsangan bagi laki-laki. Dia berbicara mantap sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak lebih daripada itu. Adapun wanita yang disifati pada zaman dahulu sebagai wanita yang suka keluyuran adalah wanita yang pada zaman sekarang disebut sebagai wanita tomboy yang suka membuka aurat, kemudian bersolek berlebihan, berlenggak-lenggok ketika berbicara, bergenit-genit ketika berbicara. Hal ini suka dilakukan secara tidak sadar oleh para presenter-presenter. Kemudian campur baur dengan laki-laki tanpa ada kebutuhan yang dibenarkan syariat. Maka wanita tersebut adalah wanita yang tidak dididik oleh Al-Quran dan adab-adab Islam. Dia mengganti rasa malu dan ketaatan kepada Allah dengan sifat lancang, maksiat dan durhaka. Merasuk ke dalam dirinya apa-apa yang diinginkan musuh-musuh Allah berupa kehancuran dan kebinasaan di dunia serta akhirat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Setiap suami atau kepala rumah tangga wajib berhati-hati dan wajib menjaga istri dan anak-anak perempuannya agar tidak mengikuti pergaulan dengan mode-mode yang merusak ini. Berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram, pacaran dan lain-lainnya. Para suami dan orang tua wajib mendidik anak-anak perempuan mereka di atas rasa malu, karena rasa malu adalah perhiasan kaum wanita. Apabila ia melepaskan rasa malu itu, maka semua keutamaan yang ada padanya akan hanyut menghilang. Buah dari rasa malu adalah iffah atau menjaga kehormatan. Siapa saja yang memiliki rasa malu hingga mewarnai seluruh amalnya, niscaya ia akan berlaku iffah. Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafa atau setia menepati janji. Begitulah keagungan dari sifat malu. Saudariku, sahabat risalah al-muslimun, mari hiasi diri kita, para perempuan-perempuan kita dengan sifat malu, serta senantiasa terus mempelajari ilmu syariat yang menyebabkan tumbuhnya rasa malu dalam diri kita, dan agar kita bisa menjaga wanita dengan perhiasan dirinya berupa sifat malu, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.